Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya nih hari Minggu ini? Luar biasa Kak pastinya. Mudah-mudahan walaupun semua dalam keadaan pandemi. Iya masih ya Kak. Iya masih online. Betul. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Nah ketemu lagi dengan kakak berdua di ibadah online pra remaja. Sebelum kita memulai ibadah kita mau perkenalan dulu nih satu-satu. Boleh Kak. Ya Biar saling kenal ya Kak. Betul. Dimulai dari yang melayani sebagai song leader. Ada Kak Elfrida Tumanggor dan Hai, aku Kak Febri Tinambunan. Hai. Terus di sini ada Amang Sintua kita. Yap, Kak. Liturgisnya adalah Amang Jerry Panjaitan. Lalu pemusik kita nih, ada yang baru yang nih. kece nih, yang Kak. kece. Ada Bang Dodi Siagian. Dan nanti yang berkhotbah adalah Ina yang cantik. Betul Kak, opung kita Kak. Opung kita. Pendeta Herlina Siregar. Ya. Halo Ina. Ya Kak, kita mau mulai ibadah kita nih. Ayo Kak, kita mulai. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya kita siapkan. Kita mau menuju pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita mempersiapkan dalam saat teduh. Amin. Amin. Ya Kak Febri, teman-teman Yo, Kak. semua yang di rumah, mari
kita mau menyambut, tapi sebelumnya Ya. kita mau menyapa dulu nih. Oke. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja. Praremaja HKBP Rawamangun. Minggu setelah Trinitatis, minggu kedua Minggu kedua, Kak. setelah Trinitatis 13 Juni dengan tema Kita bersaudara di dalam Tuhan. Kita mau menyambut ibadah ini dengan sukacita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Teman-teman, yuk kita bangkit berdiri. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau menyanyikan pujian nih, Kak. Ya, Bahasa Batak ya, Kak. oke. Somba Karena kita ma- HKBP ya. Iya, betul. Harus Kita tahu Praremaja dong. HKBP. Ya. Somba Majahoba. Artinya, Kak, sembahlah Tuhan Tuhan Allah. Allah. Tuhan Yuk. Allah Bapa. Yuk, kita bernyanyi dengan semangat. Buku ND 585 ayat 1. Somba Majahoba debat kata, Amen haleluya. Sigom ngangita no onro de isina, Amen haleluya. Beta hitalau marsinggang tujalana, Amen haleluya. Nasokal jalana badia do Jahoba, Amen haleluya. Endehon 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 Amen haleluya. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini,
yang diambil dari hukum yang ketiga dan maksudnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya teman-teman, Kak El mau tanya dulu nih sama Kak Febri. Kak, kalau misalnya Kak Febri pulang dari kantor, Kak Febri kerja kan? Iya Kak, aku Kalau udah pulang kerja. dari kantor capek nggak? Capek lah ya, Kak. malam-malam kan. Ngantuk. Terus kalau biasa capek gitu ngapain Kak? Tidur. Tidur ya, buat istirahat Iya ya. betul, intinya Karena mau istirahat. lelah ya. Iya Kak. Nah, lagu berikut ini bercerita tentang yang berbeban berat, yang Oh, letih yes. lusuh. Ada satu tempat yang membuat kita segar kembali. Wah, di mana tuh Wah, Kak? keren banget. Parah. Tuhan Yesus. Oke. Iya. Semua yang letih lesu dari Kidung Jemaat nomor 358. Semua yang Letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Ya teman-teman, kita bangkit berdiri. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya, kita dosanya sudah diampuni ya Kak. Indah gak sih Kak? Indah banget. Indah banget. Saat harinya tiba, indah banget. Nah, sama seperti pujian kita. Tapi sebelumnya teman-teman boleh duduk dulu kali ya. Boleh. Tadi lagi berdiri. Iya. Oke, silakan duduk kembali. Dan sekarang betapa indah harinya kita mau bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 33. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk hari Minggu ini yang diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Kita membacanya secara responsoria. Pada ayat terakhir kita bersama-sama membacanya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Kita bersama-sama, Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara mandiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Ya, teman-teman di rumah masih tetap semangat dong. Masih dong, ya, Kak. walaupun cuman menatap layar, Benar, tapi benar. kita tetap beribadah. Ya, betul. Nah, lagu berikut ini
diambil dari buku Ende. Wah, bahasa Batak nih, Kak. Iya, I'm HKBP gitu Oke, loh of ya. course. Kuria Kristen Batak Protestan. Ya, lagunya tentang mengikut Yesus. Yap, setia mengikut ya, Kak. Selalu. Selalu. Hotok tong Oke. ihutonoku. Oh, is. Ya, Tuhan yang selalu kita ikuti. Oke, kita bernyanyi dari buku Ende 149, Hotok tong ihutonoku. Hotok tong ihutonoku, Yesus si panguluan, lungason tadi konoku, hona palua hona, siang sasudi dosaku, doho siang uwi. Natok tong habiaraku, ala padosoki. Berdiri ya, Kak. Adik-adik, yuk teman-teman boleh berdiri. Tunggu dia jupang au, Tuhan sada songon ho, nama nogu nogu au, Tuna sonang songon ho, nang ditan ho hamantenga, lau ngopong tong diti. Asa maju kau manean, tohap na sumuruni. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, kini saatnya kita mau mendengarkan Warta Praremaja untuk Minggu tanggal 13 Juni. 13 Juni. Yuk kita siap-siap mendengarkan. Nah, teman-teman yang sudah memberikan atau menyerahkan video Persembahan untuk pujian, persembahan pujian berikut ini bisa kita saksikan. Terjalin mesra sekali.
Sebentar lagi ada apa ya? Yang paling ditunggu nih Ditunggu-tunggu. Kak, liburan soalnya. Acara rutin Yes, sekolah minggu kita betul, ya. Kak, setiap tahun. Yaitu Sekolah Alkitab Liburan. Yeay. Nah, untuk Sal kali ini kita ada kegiatan sekolah Alkitab liburan dengan Yap. tema Aku menjadi teladan seperti Kristus pastinya, Kak. Diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12b. 12b. Kegiatannya apa aja sih? Wah banyak Kak. Wah, apa tuh? Yang pasti ada pembukaan. Oh, oke, Ya, pembukaan. betul. Terus nanti baru dimulai dengan acara perkelas tuh Kak. Jadi ada dari non mandiri, terus sampai kelas 1. ya, terus baru sampai pra-remaja gitu ya Kak ya? pra-remaja ada Kak. Via Zoom ya. Online Kak. Online, Iya, kita via betul, online. via Jadi online. nanti kita bisa nonton bersama melalui channel online yang ya. akan diumumkan di WA grup kelas masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang di pra-remaja kelas 7 sampai kelas 9, kita ada kegiatan nih yang untuk pra-remaja saja. Ya Kak, tanggal Yaitu berapa ya Kak? Tanggal Ayo. ya. Ada 3 hari Kak. Oh ya, tanggal 30 Juni sampai 2 Juli. Ya. Itu keren banget, keren Keren. banget. Aku aja kalau sudah segini umurnya pengen lagi kelas Mau 7. ngulang ya Kak? Mau ulang Maunya lagi. sih ngulang ya. nggak Bible bisa. Camp. Wes, namanya Wow. Bible Camp, tapi secara Virtual dong Ya. ya, nggak mungkin kan. Nah, Belum. terus ada acara nobar. Wow, Wow, keren. namanya apa tuh Kak? Youth XX1. Wah, saingannya CGV. Nggak ada di mana-mana. Nggak ada Iya, emang, nggak cuma KBP Romangun ya kan? Iya gitu kan. Nah terus nanti di situ di acara XX1 itu selain nobar kita juga ada perpisahan. Oh, aku tahu kelas 9 ya Kak? Iya betul ya. Kita pisah sambut, Betul. bukan pisah sambut ya, kita Kelas 6 enggak ya Kak? lepas. Oke. Melepas ya Kak? melepas Melepasan ke remaja? ke remaja, Ya. ke kelas yang lebih tinggi lagi. Ya, nah terus Apa yang tuh, Kak? spesial banget. Oh, kayaknya ini baru nih ya, baru. pertama kali nih Kak? Pertama di tempat mana-mana nggak ada. Oke. Iya, cuma ada di oke, sini. Iya, oke Itu Kak. adalah nih yang pengen ikut tour tapi nggak bisa karena pandemi, tenang Kita kita ada punya solusinya Kak. virtual virtual tour sejarah HKBP. Ya, seru banget pasti Seru banget. di Medan ya Kak? Ya, Nanti ya? ya kita langsung melihat Oke. tempat-tempat itu tapi secara Oh, virtual. Oke, buat Keren, teman-teman keren. kelas 7, kelas 9 sampai kelas 9. Sampai kelas 9. Don't miss out. Apa Yes. itu? Jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan. Iya. Nanti ada pendaftarannya Kak di Ada My pendaftaran. ASN. Iya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui WA grup atau teman-teman bisa cek di akun Instagram Sekolah Setuju banget. Minggu. Apakah @smhkbp_Rawamangun. Ya, Di follow ya, di follow ya. Follow pastinya. Oke. Oke. Nah, Udah gak sabar ya Kak? Udah nggak Pengen sabar. sekolah Alkitab liburan. Ya. Seru banget sambil mengisi waktu nih Kak. betul. Nah, sekarang kita mau mengucapkan selamat ulang Selamat ulang tahun buat tahun. teman-teman kita. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, Memberkati. sehat selalu dan panjang umur untuk teman-teman kita yang berulang tahun dari tanggal 7 7. sampai 13 Ya, Juni. sampai hari ini Kak. Yes, yuk kita sama-sama mau bernyanyi buat mereka yang ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah berfirman-Mu. Padamu Tuhanku selamat ulang tahun. Yeay, selamat ulang tahun ya. Yaps, dan Se- yang
terakhir, ini bukan terakhir lah ya Kak. Tapi tiap minggu selalu diingetin nih Iya, Kak. jangan lupa. Presensi online. Nah, buat teman-teman yang kesulitan buat presensi online ataupun mama papa, kita ada aplikasi mobile apps yang terbaru ya yang Kak. terbaru. Sekarang iPhone udah bisa iPhone loh udah bisa loh App ya. Store, oke. Jadi silakan Download, Kak. download ya di hkbprawamangun.id. ID. Yap. Nanti Nah, yang bisa terakhir, absen. ya bisa absen juga. bisa absen online. di Online. situ. Oke. Ya terakhir, nah sebelum kita mengakhiri warta sekolah minggu Oke. kita, jangan lupa buat minggu depan bahan ajar kita adalah dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, temanya aku mau setia mengikut Tuhan. Oke, sekian warta kita ya Kak. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih Kak, Ya, yang akan dibawakan sama Inang Siregar. ya. Oke, Tapi sebelumnya, kita mau bernyanyi dulu Ya. untuk menyiapkan hati kita. Kita nyanyi dari buku ND nomor 30. Yesus lehon hatorangan habis taran mengatusi hatami lehon mata namarida dohot roha na umat jalani asa tumpah maranuput mohimi berdalang angin ansa digongkong dipon di mahami. Danup arima ajari haminadi haotori dope asalam posea hami hosambindo hangoluan nami lumele papasohon turoha maroha nami umpar Tuhan papapalalaho nami. Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semuanya, pra remaja, juga orang tua yang bersama mendampingi anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Nats kita pada hari ini tertulis di dalam Efesus 2 ayat 21. Demikian dikatakan, kalau punya ada Alkitab di depan kita, kita buka. Efesus 2 ayat 21 kita baca. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi Inang bacakan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Anak-anakku yang sudah masuk dalam pra remaja, kita pernah melihat ada permainan, mungkin ada yang punya, dan kalau yang tidak punya mungkin pernah melihat ada rugos. Pernah tahu namanya rugos itu kotak-kotak atau permainan yang disusun-susun. Bisa disusun menurut model binatang, bisa mobil-mobilan, bahkan Lego juga Lego bisa. Lego ya. Nah ini di dalam nats kita ini, Lego ini kita susun menjadi suatu bangunan. Ya,
Legonya kan macam-macam, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, ya, ada warna kuning, ada yang putih. Ada juga legonya yang pakai kepala kalau mau bikin mobil-mobilan. Nah, kalau kita mau membangun model gedung atau model hotel atau model gereja, kita akan menyusunnya dengan baik. Nah, di sini kita punya usaha. Apa yang mau kita lihat di dalam permainan Lego ini? Ternyata Lego ini harus disusun seimbang mungkin. Baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, supaya bangunan itu tidak roboh, ya. Supaya bangunan itu tidak jatuh. Sama halnya dengan nats kita pada hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menjadi suatu batu yang akan disusun oleh Tuhan. Tersusun rapi. Tetapi kalau dikatakan bagaimana cara membangun gereja, kita semua pernah melihat bagaimana cara tukang-tukang itu membangun rumah, ya. Dibikin dulu dasarnya, digali, tanahnya dalam, dibikin itu namanya pondasi, artinya dasar. Kenapa harus dibikin itu? Biar rumahnya kokoh, biar kalau ada gempa, ada hujan, ada angin, dia nggak roboh rumahnya tapi tetap kuat. Nah, setelah dibuat itu dasar atau fondasinya, baru disusunlah batu bata untuk dibentuk. Bagaimana kamarnya, bagaimana ruang tamunya, bagaimana dapurnya. Dan setelah selesai, dibuatlah atapnya dan dibikin di atasnya genteng. Jadilah sebuah rumah sambil dicat rapi dan semuanya dipasang keramik. Tujuan rumah ini adalah salah satunya untuk tempat berteduh. Berteduhnya anak-anak kami sama mama, sama papa, sama adik-adik, sama kakak-kakak. Nah, dalam nats ini tadi kakak-kakak guru sekolah minggu juga di praremaja bernyanyi, ya, nyanyiannya ada bermacam-macam, ada yang mengatakan bagaimana kita menyembah Tuhan sombama Jehovah, baru kalau kita letih lesu berbeban berat datang kepada Tuhan. Dan kalau hari kita indah, kita akan bersuka cita betapa indah harinya. Diajak juga hotok tong ihutonoku, artinya kita akan selalu mengikut Tuhan. Dan ini juga dalam pembangunan suatu tubuh Kristus. Apa sih tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu gereja. Di dalam gereja ada sekolah minggu, ada guru sekolah minggu, ada praremaja. Kakak-kakak sekolah minggu juga ngajar di praremaja. Ada remajanya, ada naposonya, ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya, ada juga opung-opung kita yang lansia. Semuanya ada. Nah, di dalam gereja itu kita mau supaya isinya siapa? Isinya ya tadi itu kita semua. Mulai dari sekolah minggu sampai dengan opung-opung lansia. Nah, di dalam isi daripada gereja ini kita bukan hanya sekedar datang ke gereja. Adik-adik tidak sekedar membuka televisi, membuka YouTube, ikut dalam kebaktian, bukan sekedar mengisi presensi, tetapi adik-adik tahu setiap minggu firman yang disampaikan oleh kami para pendeta dan pengajaran yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, guru-guru praremaja, itu akan menjadi suatu dasar daripada bangunan rumah tadi kan. Nah, jadi iman kita juga harus didasari dengan dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kalau dasar kita kuat, adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang 2 jempol, bukan 1 jempol, 2. Ya, kalau sudah 2 jempol kan nggak bisa Inang angkat 4 jempol ya kakinya. Jadi 2 jempol berarti udah the best. Adik-adik rajin berdoa, adik-adik rajin baca Alkitab, adik-adik gak pernah absen dalam acara sekolah minggu. Adik-adik ingetin bapaknya mamanya kalau lupa berdoa, Ma, Pa, ayo berdoa gitu.
Karena apa? Kalau kita tidak berdoa, kita tidak pernah mempunyai dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Apakah adik-adik semuanya sudah menurut dengan orang tua? Apakah adik-adik masih melawan orang tua? Apakah adik-adik masih malas belajar? Itu bukan seorang anak Tuhan yang mau membangun dasar yang kuat. Kalau adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai dasar yang kuat, harus berdoa, bersikap jujur, tidak melakukan kejahatan, tidak melawan orang tua, rajin buat PR, dan belajarnya tidak disuruh-suruh. Itu adalah salah satu jalan bagaimana anak-anak membangun dasar, fondasi yang kuat. Nanti tumbuh ya, dia akan menjadi besar. Nah kalau nanti adik-adik sudah menjadi besar seperti inang, sudah jadi opung-opung, nah adik-adik tidak takut lagi. Karena apa? Ada keyakinan. Kemanapun aku pergi, apapun yang aku lakukan, membangun apapun aku, kalau Tuhan Yesus selalu menjaga, kalau Tuhan Yesus selalu beserta dengan saya, maka bangunan itu akan bertumbuh dengan sebaik mungkin. Sama dengan bunga. Siapa yang punya bunga di rumah? Yo, punya? Punya. Kalau punya bunga coba lihat. Apa yang dilakukan mama? Pertama menyediakan pot, ya. Baru ada itu gabus-gabus taruh di bawahnya biar nggak langsung tanahnya. Jadi kalau disiram airnya langsung turun, tidak mengendap. Nah baru masukin tanah atau jeraminya, baru masukin pohonnya. Masukin lagi tanah. Setelah itu setiap hari diapakan? Disiram supaya tidak mati. Sama dengan iman kita. Kalau iman kita tidak disiram dengan firman Tuhan, kalau iman kita tidak disiram dengan doa, kalau iman kita tidak disiram dengan perbuatan jujur, kebaikan kepada semua orang, kita tidak akan bisa tumbuh. Tanaman itu juga tidak akan tumbuh. Capek nanti kalian tanam bunga kalau tidak disiram, akhirnya mati. Nah sama, kalau kita juga tidak disiram firman Tuhan, kita hidup tetapi kita tidak punya Tuhan. Suka melongo gini, melongo. Gak ngerti apa-apa, tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang dikuasai Tuhan, hidupnya tetap semangat. Tidak pernah takut besok mau ulangan, mau ujian. Kenapa? Saya sudah belajar, Tuhan sudah memberkati saya. Nah itu salah satu dasar yang kuat. Kita tidak pernah takut dengan apapun karena Tuhan beserta dengan kita. Nah sekarang coba, siapa yang tidak pernah berdoa saat mau masuk sekolah online? Ayo angkat tangan. Ya kalau yang sekolah swasta pasti gurunya bilang berdoa. Kalau yang sekolahnya di negeri apa? Dia akan mengatakan tangannya begini. Ya nggak boleh tetap begini. Tuhan Yesus ya biar aja teman-temanmu begini tapi kita begini. Ya Tuhan Yesus saya mau belajar beri kepintaran biar Roh Kudus berkuasa. Amin. Wah pada saat belajar, guru mengajar, kita mendengarkan dan kita menjadi pintar. Itu anak Tuhan. Makanya Nats ini di dalam Tuhan dia, di dalam dia, D-nya kan huruf besar. Itu artinya D itu dia Tuhan. Di dalam Tuhan tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Artinya kita akan berada dalam bait Tuhan. Gereja itu ada di hati kita. Kamu gereja, nanti kakaknya ada nyanyi. Kamu gereja, aku gereja, kita semua gereja. Nah jadi artinya gereja itu ada kita, bagaimana kita menjaga diri kita supaya kudus. Karena gereja adalah tubuh kita, jangan kita kotori dengan kebohongan kita. Jangan kita kotori dengan kejahatan mencuri uang mamanya. Jangan kita jahati, jangan dikotori gerejanya dengan kebohongan. Ya, jadi artinya kejujuran, kebaikan. Supaya kita bisa menjadi Lego tadi yang disusun dengan rapi kuat. Karena di bawahnya kan kita harus pasang dulu Lego itu kuat. Biar nanti semakin naik ke atas semakin kuat dia tidak keroboh. Dan seperti itu hidup kita. Ya, nanti adik-adik menjadi besar semakin banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kalau dari sekarang
dari pra-remaja ini adik-adik sudah kuat di dalam Tuhan melalui firman-Nya, maka sampai tua, sampai seperti Inang sudah jadi opung-opung, kalian tetap percaya dan tidak pernah takut. Karena apa? Semua yang letih lesu datang kepadaku. Dan jangan pernah khawatir dengan pelajaranmu. Kita akan mengakhiri ajaran lama kita. Ya, kita akan mengakhiri akhir semester ini, bulan yang akan datang kita akan memasuki ajaran baru, semuanya akan naik kelas dan kita akan masuk di dalam kegiatan-kegiatan yang baru. Boleh, situasi belajar boleh baru, kelas juga boleh baru, tapi hatimu juga harus baru. Kenapa? Ya baru dari yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Dari yang dulunya nakal, sekarang sudah tidak nakal, itu menjadi manusia baru. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan selalu hidupnya diperbaharui dan dia akan tumbuh di dalam Tuhan dengan yang sesungguhnya. Maka hidup kita ini akan rapi, keinginan ini, semuanya tersusun rapi karena Tuhan beserta dengan kita. Mau adik-adik menjadi orang hebat? Mau sukses? Mau. Kalau enggak mau, Inang bertanya, kenapa ya? Kok nggak mau sukses, kok nggak mau berhasil? Kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, dekatlah kepada Tuhan, hormatilah orang tuamu, dan ingat, jangan berbuat jahat, yaitu mau main game ke warnet, mencuri uang mamanya. Mamanya larang, jangan. Dibilang jangan keluar, nanti bahaya, lari keluar nggak pakai masker. Boleh nggak? Nggak boleh. Soalnya COVID berbahaya. Terus bohong, disuruh mamanya belajar bikin PR. Nggak ada PR mak, padahal PR-nya banyak. Nah ini, jadi cobalah jadi anak-anak belajar tidak disuruh, bangun pagi tidak dibangunkan, minum susu tidak dimarah-marahi, tapi dilakukan dengan kehendak sendiri supaya menjadi dewasa. Setelah pra-remaja kan menjadi remaja. Nanti habis dari remaja, jadi naposo, jadi tambah besar. Nah, ditambah besar, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Jadilah anak Tuhan yang kuat, yang mempunyai dasar, yang menguatkan kita di dalam pertumbuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, di mana kami saat ini bersahabat dengan firman Tuhan. Anak-anak kami yang hadir dalam kebaktian minggu ini, yang juga mungkin ditemani oleh beberapa orang tua, Tuhan berkati semua anak-anak kami dimanapun mereka berada, juga orang tua. Beri kami kesehatan Tuhan, terlebih di akhir daripada pelajaran tahun ajaran lama ini. Biarlah kiranya Tuhan mempersiapkan semua anak-anak kami yang sedang memasuki ujian akhir semester. Bagi anak-anak kami yang sudah tamat SMA menantikan pengumuman untuk di universitas negeri, Tuhan berkatilah agar Engkau memberikan kemudahan-kemudahan semua bagi anak-anak kami. Sehingga walaupun belajar secara daring, Tuhan masih tetap memberikan kepintaran kepada anak-anak kami dan melakukan tanggung jawab dengan melakukan pekerjaan di rumah mereka. Pimpin para orang tua yang menjadi guru saat sekarang ini belajar di rumah, agar anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua, dan anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Berkatilah kami semua, guru-guru sekolah minggu, pra-remaja, pemain musik, juga kakak-kakak yang terlibat di dalam multimedia ini. Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu untuk pelayanan kami. Sehingga hari ini nama Tuhan dipermuliakan, berkat-Mu tersalur bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Febri, tadi Ya, kita Kak. sudah mendengarkan firman Firman yang Tuhan. dibawakan oleh Inang Siregar. Katanya kita gereja, Yap, kakak aku. semuanya. Semua. Adik teman-teman juga yang Teman-teman. di rumah juga Ya. gereja, ya. Gereja bukan gedung, tapi Tapi pribadi-pribadi dan harus disirami dengan firman Firman Tuhan. Tuhan. Kak. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau memberikan
yang terbaik buat Tuhan. Yang sudah kita terima berkat-berkat yang banyak, sekarang kita mengembalikan sebagian dari berkat itu buat Tuhan. Boleh kalian titipkan ke mama papa, nanti mama papa akan bantu untuk mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini ataupun melalui rekening barcode yang di samping ya. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 257, Aku gereja, kau pun gereja. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Kita mau ulangi sekali lagi Iya ya. Kak, berdiri ya Kak. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik pra-remaja, atas nama pendeta, parhalado, kakak-kakak, guru sekolah minggu di pra-remaja, pemain musik, dan tim multimedia, mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Biar gaul. Oh my God. Songama Jehovah de Matata, Amin Haleluya. Nyalana badia do Jehovah, Amin Haleluya. Betahi tawau masinggang tujolona, Amin Haleluya. Nasokal jalana badia do Jehovah, Amin Haleluya.